Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Perkenalkan, nama saya Mariana dari Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman Program Studi D3 Keperawatan, Angkatan tahun 2020. Di sini saya akan membuat video edukasi bersama kakak asuh saya, yaitu Kak Iki Rizky Cahyani dan Kak Dinda Oktaviani. Di sini saya ingin bertanya, Kak, gimana sih cara memanajemen waktu, manajemen uang, serta cara belajar selama di Fakultas Kedokteran, Kak? Barangkali Kak Dinda Oktaviani berkenan untuk menjawab. Kalau tentang manajemen waktu ya, kan kalau saya, kalau manajemen waktu saya, kalau misalkan sekiranya, misalkan kan kita pasti kan ada perkuliahan, ada organisasi, atau ada kegiatan lainnya. Nah, ya, kita pilih nih yang mana yang menurut kita urgen atau misalkan ini penting nih, ini penting dan ini mendesak kegiatannya gitu. Nah, itu yang kita dulukan. Misalkan kayak kegiatan akademik. Jadi kalau misalkan kayak kegiatan organisasi kan itu memang tanggung jawab kita gitu. Tapi kalau misalkan masih bisa dihandle sama orang lain, ya kita minta tolong bantuan sama orang lain dulu. Yang kita kerjakan yang paling mendesak aja dulu gitu. Dan itu yang penting juga gitu. Terus kalau untuk manajemen uang, gimana ya? Kalau misalkan kayak mau beli-beli gitu ya, kalau misalkan beli-beli gitu, beli yang sekiranya berguna, bukan untuk sekedar mengeluarkan uang untuk hal yang kurang berguna gitu. Kalau misalkan sekiranya tidak kurang berguna, ya lebih baik nggak usah dikeluarkan uangnya. Jadi lebih baik uangnya untuk keperluan yang lain. Gitu. Itu sih untuk saya. Apalagi ya tadi? Kalau belajarnya, Kak, gimana tuh sistemnya? Kalau sistem belajar, saya kalau misalkan belajar ya, kalau misalkan kayak misalkan ada perkuliahan hari ini gitu, kan pasti apa namanya dalam satu hari itu ada, misal kalau kita ya itu jadwal pasti ada, misalkan ada 3 materi dalam satu hari. Nah kalau misalkan saya nggak bisa tuh kalau misalkan belajar apa ya, misalkan saya nge-review gitu kan, nggak bisa tuh tiga-tiganya, jadi harus saya jadwal gitu. Misalkan hari ini matkul A, besok matkul B, besok matkul C gitu. Jadi kan apa ya, bisa lebih fokus gitu untuk belajarnya. Kalau saya sih gitu. Ngejar waktu juga kan soalnya. Iya, Kak. Terus itu misalnya kan, Kak, kita mau membuat tugas ini, Kak, tapi belum selesai. Terus itu mau buat tugas lain itu, Kak, misalnya itu gimana ya, Kak? Caranya tuh supaya, Kalau ya, Kak. Nah, kalau misalkan tugas, kalau pemberian tugas kan pasti ada ini nih, ada deadline-nya gitu kan. Kalau misalkan saya itu kerjain mana yang paling dekat deadline-nya. Dan kalau misalkan sudah kelar, misalnya udah kelar duluan gitu kan, kita kerjain tugas yang lainnya, yang waktunya juga dekat dengan deadline yang tugas sebelumnya. Jadi apa ya? Dan kalau misalkan sudah diberikan tugas hari ini, ya kalau bisa dikerjakan juga gitu, itu gitu. Jadi nggak apa, jadi nggak gimana ya, jadi nggak mepet. Kadang mahasiswa ya, kalau misalkan deket-deket deadline pasti dikerjain. Saya juga pernah ngerasain itu gitu. Tapi saya mencoba gimana caranya supaya pas sudah waktu dikasih tugas, saya coba gimana kecil tugasnya gitu. Nah, jadi biar nggak nanti pas deadline tuh udah, biar nggak apa ya, nggak apa ya, nggak kalang kabut gitu bahasanya. Gitu sih kok saya. Terus tuh, Kak, kan Kakak nih Himan nih, Kak. Gimana sih kalau misalnya kayak ini nih, Kak, pembelajaran aja online. Gimana sih caranya tuh biar misalnya kalau kayak mau masuk organisasi-organisasi gitu, Kak, itu kayak gimana, Kak? Kan ini kuliah aja online kayak gitu. Karena
apa ya, karena sekarang kan semua sistemnya online gitu. Ya mau nggak mau kita beradaptasi gitu, mau nggak mau semua kegiatan yang kita rencanakan ya online gitu. Dan kayak kemarin kan contohnya kayak orientasi itu seharusnya kan itu kegiatan offline ya, maksudnya kegiatan di ruangan di kampus gitu. Tapi karena karena corona kayak gini sudah ya mau nggak mau gitu. Karena kita sudah punya tanggal kita sudah punya target gitu, tanggalnya sekian kita harus ngelaksanain ini gitu. Ya mau nggak mau kita laksanakan pada saat itu, tapi dengan cara atau metode yang berbeda gitu. Dengan apa ya, kita juga beradaptasi dari kita beradaptasi juga gitu, misalkan kita juga ngeliat kondisi lah gitu, kondisi sekarang kita nggak bisa kemana-mana, ya mau nggak mau kita buat dengan cara yang berbeda gitu. Itu sih. Terima kasih ya Kak, sudah memberikan tips dan trik yang sangat bermanfaat untuk saya. Kalau gitu, buat Kak Iki sama Kak Dinda, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.